Halo para lilike dan para sedulur semuanya sebangsa tanah dan sebangsa air. Hari ini Minggu tanggal berapa saya nggak tahu, mungkin 10, 11, apa 12 November, saya nggak tahu ya tanggalnya berapa. Yang jelas ini hari Minggu yang mendung sekali dari subuh sampai sekarang jam setengah 10. Belum ada tanda-tanda mau panas. Jadi hari ini saya mau bikin makanan yang cepat saja. Siapa tahu kalau nanti bikin yang lama itu brus, hujan deras, nggak bisa kedengaran suaranya, nanti saya diprotes lagi. OTW cak saja ya, yang jelas menu kali ini tuh gampang banget, bahan yang murah meriah, jus, dan di warung ada yang jelas. Untuk resep hari ini, saya sudah menyiapkan daging pitik. Ini bagian dada, nggak pakai kulit. Ini sedang saya branding. Di branding itu diapakan sapi? Direndam menggunakan air garam, Sudah hampir 2,5 jam saya merendamnya. Biar apa itu? Biar nggak bulet, biar nggak sepa ayamnya ya, biar enak. Ini akan saya singkirkan sebentar, mak genjus. Terus, di sini saya menyiapkan bawang putih dan bawang bombay, dan langsung saja nih di wes. Untuk resep hari ini, yang kita perlukan hanya bawang bombay dan bawang putih saja. Bahkan kalau misalnya Lilike di rumah nggak ada bawang bombay, ya nggak usah pakai. Diganti dengan brambang ya sapi, nggak usah diganti dengan bawang merah. Cukup bawang putih saja digenjus-genjus begini. Ini terus dicincang yang rasa lembut-lembut banget, Yang penting remuk gitu ya. Dah, begini saja ya, cepet kan, Kemudian kita ambil daging pitik maning. Ini, kalau daging ayamnya mau dicuci lagi boleh, kalau nggak mau dicuci lagi juga nggak apa-apa, karena yang saya gunakan juga air bersih ini tadi pada dasarnya. Ambil talenan, mak genjus. Sampai talenanmu ireng banget. Iya, ini memang udah nggak bisa dibersihkan dari awal pun juga sudah hitam begitu ya. Jadi bukan karena jorok gadil begitu. Berikutnya ini dagingnya saya belah-belah. Kamu mau bikin apa sih sapi? Lah pokoknya panganan endolik ya, seperti yang terlihat di gambar itu. Enak banget pokoknya. Dan untuk resep kali ini saya sudah masak yang kedua sebenarnya, Yang pertama kemarin itu percobaan, jarang-jarang ya saya bikin percobaan dulu, tapi entah kenapa saya untuk resep ini saya pengen coba-coba dulu, takut nggak enak, jebulnya endol banget. Setelah tipis-tipis seperti ini, langsung dirajang lagi, dibelah lagi, dan kita memerlukan daging ayam dengan ukuran segini saja ya, memanjang sejentik-jentik ini, sedriji-driji, sekelingking begitu. Dah, pokoknya ini dirajang saja semua ya. Kalau bisa silik ya, kalau ada yang bertanya boleh nggak dengan ayam sapi? Kalau bisa sih gunakan dada, Kenapa menggunakan dada? Karena kan kalau paha ayam itu biasanya mandan ada, ya enak sih, tapi ada kenyil-kenyilnya ya. Dan saya nggak suka tekstur yang begitu untuk menu kali ini, jadinya usahakan gunakan bagian dada saja, Liliknya ngerti nggak, Menu ini tuh cepet banget gawenek ya. Jadi misalnya besok pas bulan puasa, resep ini saya mohon disimpan dari sekarang, karena ini sangat bermanfaat di waktu yang kepepet. Lilike bisa membuat ini dalam waktu nggak sampai 15 menit harusnya ya. Cepet banget, Cus, ini sudah saya rajang semua. Kemudian saya perlu wadah, langsung saja kita suntakan ke sini ya. Tambahkan merica, Kalau merica banyaknya ilmu kira-kira, setelah saja. Terus ini saya ulet-ulet dulu, saya nggak menambahkan garam karena saya yakin daging ayamnya sudah ada rasa garamnya ya. Tapi kalau Lilike nggak melakukan branding ya silahkan tambahkan garam juga, ngilik. Kalau mericanya sudah rata, sekarang saya akan menambahkan tepung maizena. Lilike di rumah kalau nggak ada tepung maizena silahkan tambahkan tepung tapioka saja ya. Jangan menggunakan tepung yang berbumbu, Kita cukup begini saja. Boleh diganti dengan tepung beras nggak sapi? Kalau bisa jangan, Kalau bisa tetap gunakan tepung tapioka, bin aci, bin kanji ya. Kalau enggak ya gunakan maizena. Menggunakan tepung sagu juga nggak apa-apa. Ini tulet sampai semua permukaan dagingnya terselimuti oleh tepung. Begini sajalah, gampil saja, Dan sekarang Lilike sudah harus memanaskan minyak, karena setelah ini kita akan menggoreng ya. Cus.
Walaupun ini kelihatannya kayak belum tertutup semua oleh tepung Lik, tapi percayalah ini sudah terselimuti oleh tepung semua ya. Dan dalam memasukkan si ayam ini Lik ke wajahnya satu-satu ya, jangan langsung cemplung. Sekalian dicemplungkan semua biar cepat, tapi itu malah nanti temel jadinya, lengket-lengket, nggak bagus. Dan dalam menggoreng ayam ini kita juga nggak perlu waktu yang lama, sebentar saja, yang penting tepungnya sudah berwarna putih memplak begitu ya, langsung angkat saja. Nggak usah sampai berwarna kecoklatan Lik. Kalau sudah begini langsung diangkat saja ya. Ini betul-betul sebentar gorengnya, nggak sampai 5 menit. Tuh Lik ya, nggak sampai coklat, tetap masih putih tepungnya. Setelah rampung menggoreng iwak pitik Lik, sekarang kita menumis bawang putih. Ini STD lah ya, menumisnya sampai mengeluarkan aroma yang sungguh uhui. Gunakan api yang kecil saja Lik, biar nggak cepet gosong ya. Karena kan bawang putih kalau gosong sedikit langsung di makanannya rasanya nggak enak, pahit-pahit nggak jelas. Tapi kalau mentah juga dia bikin aroma yang jelek, langu, wangur. Apalagi si aroma bawang mentah itu nggak enak, beberbelas jane. Dan kalau sudah coklat, langsung masukkan bombay. Di luar sekarang sudah mulai keletik, gerimis, keletak-keletik. Ini tetap gunakan api yang cilik mentik saja Lik, nggak usah api gede-gede ya. Dan untuk bawang bombaynya Lik, kita nggak perlu menunggu dia sampai berwarna bening ya. Baru dimasukkan sebentar ke minyak panas juga nggak masalah. Terus Lik, sekarang saya akan mengecurutkan saus sambal. Salah. Saus sambal ya. Kecurut-kecurutkan saja, banyaknya ilmu kira-kira. Mandan banyak saya pakainya. Kemudian saya juga mau mencorotkan saus tomat ya. Mak pecotot ini perbandingannya 1:1 kalau saya Lik. Cukup. Ongsrang ini tetap gunakan api kecil ya. Saya menggunakan api lilin ini Lik. Terus selanjutnya di sini saya menambahkan gula pasir. Gula pasir yang dipakai mandan banyak Lik. Kalau saya masak kan paling menggunakan seiprit ya, tapi di resep ini saya menggunakan mandan banyak tuh. Kelihatan banyak kan? Bentar saya dekatkan kameranya. Ini tetap ya Lik ya, gunakan api yang kecil saja dan ini terus dimasak sampai nanti si sausnya itu kayak berbuih-buih begitu Lik. Lama nggak sampai? Enggak lah, paling ini sekitar 2-3 menitan. Dan mungkin akan lebih lama sedikit karena saya menggunakan api lilin. Tulik bagian tengahnya sudah mulai pelendus, mendidih. Karena ini menggunakan api lilin ya, tentu saja yang bagian tengahnya yang akan cepat ini ya, pelendus. Bentar saya besarkan sedikit. Tuh, lihat sausnya sudah berbusa-busa di semua tempat. Langsung saja ayamnya kita masukkan ya. Di sini saya nggak menambahkan air sama sekali Lik, tapi misalnya Liliknya mau menambahkan air silahkan tambahkan sedikit saja. Tapi di bagian awal tadi bareng dengan setelah tomat, saus cabai dimasukkan, tambahkan sedikit air, boleh sedikit saja, jangan banyak-banyak. Tuh Lik, lihat ya, cantik. Kalau mau lebih cantik lagi, sekarang Liliknya taburkan wijen di sini ya, itu akan lebih uhui secara penampilan dan aromanya akan lebih wangi. Tapi saya yakin tidak semua Liliknya di rumah itu punya wijen, jadinya saya juga nggak mau pakai wijen. Saya sih ada wijen itu. Dan di resep ini saran saya nggak usah pakai micin-micinan, cukup begini saja dijamin endol. Dah, langsung matikan kompor Lik. Dah rampung begini ya, langsung pindahkan ke mangkok karena kalau di sini terus ini bakal gosong karena wajahnya panas. Cus, silahkan dicoba. Rampung mangsakannya si sapi hari ini. Cus. Ini mangsaknya jam 10 pagi Lik. Sekarang saya baru mau makan habis maghrib. Kenapa begitu? Tadi kan ini hari Minggu ya. Tadi setelah bikin ini terus saya live, jadinya saya belum sempat ngicipi yang ini. Garlic. Enak. Seperti biasanya. Ini kan saya masak yang kedua kalinya ya. Yang pertama dulu merasa, wow, kok bisa begini ayamnya, enak. Dan saya masak yang kedua rasanya juga enak. Dan yang jelas ini tanpa micin babar belas ya. Walaupun tanpa micin ini dijamin endol. Nanti saya sarankan Liliknya di rumah, walaupun Liliknya suka pakai micin, gak usah pakai micin saja Lik di resep ini, karena tanpa micin pun ini sudah endol ya.
Oh ya, di sini saya makan juga dengan ini jangan oyong. Tapi ini jangan oyongnya bukan yang bikin saya mewek kemarin, ini ditumis biasa ya. Ayamnya ini lembut, dagingnya ya juicy, terus bagian luarnya mandan-mandan, sedikit ada crunchy-nya lulik, walaupun ini sudah berjam-jam yang lalu. Terus rasanya ada aseme, ada manisnya, ada pedesnya ya, nano-nano kayak hidup orang. Monggo silahkan dicoba. Yang jelas kalau untuk tingkat kepedasannya, tingkat keasamannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Misalnya ini daging ayamnya mau diganti dengan daging ikan yang gede-gede itu ya, prosesnya sama silik gimana, nggak apa-apa. Mau diganti dengan sosis digoreng juga boleh, diganti dengan tahu juga boleh, tapi tetap dilumuri dulu dengan tepung ini ya, dengan tepung maizena apa ataupun tepung tapioka. Menit saya mau makan dulu lah. Ini saya baru mau makan yang kedua. Ini jatahnya makan siang ya, kan cotet tiada tara. Walaupun anaknya bingung lah. Pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Cus, salam goblok-goblok. Saya udah mandi dong, ganteng kan. Cus.